Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMK 4 Pekalongan, Bapak Ibu Guru semuanya, dan tenaga kependidikan, saya ucapkan terima kasih karena pada hari ini Bapak Ibu bisa menghadiri diseminasi budaya positif yang akan saya paparkan. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai budaya positif. Budaya positif, ya, kita akan melihat perubahan paradigma. Jadi kita membayangkan, coba Bapak Ibu bayangkan, kita itu mengepalkan tangan. Kita belajar mengepalkan tangan. Katakanlah dua orang belajar mengepalkan tangan, kemudian salah satunya meminta izin untuk membuka tangan tersebut. Katakanlah mengepal tangan, mungkin bisa itu mengepal tangan ya. Anggap yang Anda kepal itu di dalamnya itu ada sesuatu yang sangat berharga. Ya, kira-kira seandainya ada orang lain atau teman Anda meminta untuk membuka, kira-kira boleh tidak? Bumi mungkin? Tidak. Bu Sati? Tidak. Bu Eni? Ya bisa boleh. Bisa boleh. Ada alasan tertentu. Ada alasan tertentu. Bu Ati? Ya, boleh dengan alasan. Boleh dengan alasan tertentu. Oke. Dari permainan, kalau itu sangat berharga misalnya, seandainya itu sangat berharga, apa boleh? Dan itu sangat penting sekali dalam hidup. Itu boleh? Nah, Bu Eni boleh? Kalau menyangkut saja boleh. Kalau menyangkut besi tidak boleh. Oke, nah, dari belajar membuka dan menutup tangan tadi, itu kita bisa membuat ilusi ya. Jadi ada beberapa ilusi, salah satunya mungkin gini, ilusi kalau guru itu bisa mengontrol murid. Jadi selama ini kita selalu berpikir bahwa kita sebagai seorang guru itu kita bisa mengontrol murid. Nah, sebetulnya ketika anak menurut apa yang kita lakukan, jadi setiap orang itu punya kontrol sendiri. Jadi setiap anak itu juga sama. Anak itu sebetulnya punya kontrol diri. Nah, ketika kita menyuruh anak itu seolah-olah bahwa ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid, itu sebetulnya bukan karena guru bisa mengontrol murid, tapi karena murid tersebut mengizinkan kita untuk mengontrol atau mereka mau dikontrol oleh kita. Jadi perubahan paradigma itu yang perlu kita pahami. Kemudian ada semua penguatan positif, efektif itu bermanfaat. Jadi ketika kita memberikan motivasi positif itu seolah-olah bermanfaat. Katakanlah mungkin ketika teman kita tadi merayu berbuka sih, nanti saya kasih ini, katakanlah. Nah itu kan motivasi positif. Memang seolah-olah motivasi positif itu bisa membuat orang itu manut dengan kita, tapi sebetulnya itu kurang efektif. Kemudian yang ketiga yaitu kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Katakanlah karakter, ternyata kita selama ini berpikir kalau kita mengkritik kemudian kita membuat merasa bersalah, katakanlah seperti tadi ya, kok kamu nggak mau membuka sih, otomatis saya akan merasa bersalah. Nah selama ini paradigma kita itu seolah-olah mengatakan bahwa kalau kita mengatakan membuat orang merasa bersalah, itu kita bisa mengubah orang tersebut. Ternyata itu tidak. Dan yang keempat itu orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai orang dewasa, murid kita itu kan di bawah kita. Selama ini kadang kita merasa karena kita itu orang yang dewasa, kita sebagai guru itu kita bisa memaksakan kehendak kita kepada murid. Itu yang mungkin selama ini kita rasakan. Nah, kemudian yang harus kita ingat, kita harus bisa, itu tadi adalah paradigma mengenai stimulus respon. Jadi respon, bagaimana dari respon tadi kita mengubah menjadi
menjadi nganu ya. Terus bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi intinya kalau kita ingin membuat kemajuan itu perlahan, jadi tidak bisa langsung. Katakanlah ya, kalau langsung mungkin kaget ya, tadinya kayak gini, katakanlah baru bangun tidur kok tiba-tiba langsung lari, mungkin kita butuh pemanasan. Jadi kita itu untuk membuat kemajuan itu tidak bisa spontan, tapi secara perlahan dan harus sedikit demi sedikit. Yang perlu kita garis bawahi juga bahwa untuk merubah itu kita juga harus memperbaiki cara-cara utama kita, kemudian harus juga perlu merubah kerangka acuan kita. Bagaimana kita melihat dunia. Jadi bisa jadi ketika kita pengen merubah, kita harus merubah kita dulu, dan kita juga harus mulai merubah mengenai cara berpikir kita. Nah, di sini perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol ini. Selama ini kita mungkin paradigma kita itu di stimulus respon ya, tadi ada 4 contoh tadi ya. Nah, bahwa perbedaannya di sini. Kalau di stimulus respon atau pertama realitas kebutuhan kita itu sama. Begitupun dengan kita memandang anak, kadang kita memandang anak itu semua anak itu sama. Jadi seolah-olah ya begitulah anak-anak itu ya ya. Itu sebetulnya kita masuk dalam stimulus respon. Nah, kita harus ubah dari stimulus respon ke teori kontrol. Kalau pada teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Jadi ternyata anak-anak kita itu berbeda. Walaupun mungkin secara fisik atau mungkin kita kalau melihat mereka itu kok kesannya sama, anak SMA itu ya orangnya permasalahannya hanya masalah cinta, masalah apa itu ternyata tidak benar ya. Jadi ada perbedaan antara realitas kebutuhan. Kalau di respon itu kebutuhan kita itu dianggap sama. Kemudian kalau di kontrol itu kita berbeda. Kemudian yang kedua, kalau pada stimulus respon itu semua orang melihat yang sama dan kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Jadi selama ini kalau kita melihat itu orang lain itu berpandangan sama, kemudian kita mencoba mengubah orang lain itu berpandangan sama dengan kita. Intinya kita pengen kalau kita memandang sesuatu itu positif, orang lain pun kita usahakan juga sama. Yang sering kita ada seperti itu kalau di stimulus respon. Kemudian kalau di teori kontrol itu setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Jadi setiap orang itu punya pemikiran yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi di teori stimulus respon itu mengatakan kalau perilaku buruk itu dianggap sebagai suatu kesalahan. Ya memang seperti itu, kita menganggapnya selama ini seperti itu. Kalau anak kita salah, anak kita melakukan hal-hal yang salah, itu langsung kita mengecap bahwa itu adalah suatu kesalahan. Nah, kemudian kalau pada teori kontrol itu kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berusaha melihat atau bagaimana pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang keempat, orang lain bisa mengontrol kita.
kita gagal mendidik anak atau kita gagal apapun, itu kita ada bujukan dan akhirnya ada paksaan. Ya. Nah, tetapi kalau pada teori kontrol itu kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita melihat bahwa kita itu tidak bisa mengontrol orang lain sehingga pemaksaan itu tidak ada. Kemudian yang ketujuh, model berpikirnya itu menang kalah. Kalau pada respon kita berpikirnya modelnya berpikir menang kalah. Tetapi kalau model berpikir kalau pada teori kontrol model berpikirnya semuanya menang, artinya tidak ada yang kalah. Karena setiap tindakan tadi pasti ada alasannya. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tapi sama-sama menang. Ya, jadi kita sama-sama menang. Kita lihat disiplin ya. Disiplin positif di mana ada kemerdekaan, ini menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi gini, selama ini kita bisa mungkin ya disiplin. Menurut Pak Isun, kira-kira disiplin itu apa Pak Isun? Selama ini disiplin itu ya, kita harus bisa mengontrol diri untuk melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan diri kita. Ya, jadi intinya di situ ya Pak. Jadi kadang kita selama ini berpikiran bahwa yang namanya disiplin itu berkaitan dengan peraturan. Kemudian kalau anak tidak mengikuti peraturan, berarti anak tersebut tidak disiplin. Ternyata sebetulnya kalau menurut Ki Hajar Dewantara yang namanya disiplin itu justru dari diri. Jadi itu diri kita yang mengontrol apakah kita akan melakukan sesuatu yang baik, apakah kita tidak. Jadi selama ini makanya kita harus berubah bahwa selama ini kita berpikir kalau anak tidak disiplin berarti anak itu melanggar tata tertib. Jadi seolah-olah disiplin itu berhubungan dengan tata tertib. Ya. Padahal ternyata disiplin itu semacam self disiplin, jadi berawal dari diri sendiri dan itu lahir dari diri sendiri. Nah, begitu juga dengan dosen ya. Sebetulnya di dosen itu pemikirannya sama dengan Ki Hajar Dewantara, di mana kalau menurut dosen itu bahwa yang namanya disiplin itu dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang artinya belajar. Dia juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin itu berkonotasi dengan disiplin diri. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya untuk menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna sebagai pendidik tujuan. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kita sebagai guru dalam mendisiplinkan anak itu sebetulnya kita menumbuhkan rasa dari anak itu sendiri. Jadi motivasi dari dirinya. Jadi kalau kita misalkan memberikan hukuman atau kita memaksa anak, itu sama saja anak itu disiplin, tapi bukan dari dalam. Jadi yang diharapkan Ki Hajar Dewantara maupun dosen itu mengharapkan bahwa disiplin itu muncul dari anak, lahir dari anak dan dari hati anak. Jadi motivasinya dari dalam. Mungkin kita bisa membantu mereka dengan cara apa? Mungkin memberikan motivasi, kemudian memberi pengarahan sehingga anak itu memahami arti disiplin. Jadi intinya sebetulnya kalau menurut Ki Hajar Dewantara maupun dosen bahwa yang namanya disiplin itu berasal dari diri sendiri atau dari anak sendiri. Dan tugas kita sebagai guru menumbuhkan atau memberikan motivasi kepada anak supaya muncul motivasi dari diri anak, dari dalam anak.
Dan disiplin itu sebagai bentuk kontrol. Tadi kita sudah pelajari ya bahwa yang namanya disiplin itu sebagai bentuk kontrol, kemudian ini lahir dari apa? Dalam, dan kita hanya sebagai seorang guru kita hanya untuk apa? Memotivasi atau menumbuhkan motivasi rasa disiplin ya. Dimana tujuan dari disiplin ini adalah apa? Kita untuk mencapai suatu tujuan mulia, yaitu mengajarkan dari nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dibangun seseorang. Ya. Nilai-nilai tersebut disebut juga dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Kemudian Dr. William Jackson pada teori kontrol itu mengatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya oleh Bill Gosen mengungkapkan bahwa dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia. Mungkin nilai-nilai yang kebajikan yang kita sering berikan ke anak atau mungkin kita kenal, atau yang pertama misalnya ada profil pelajar Pancasila, kemudian IBO atau Primary Youth Program, kemudian 9 pilar karakter, kemudian petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, kemudian Diversity Project yang kelima. Motivasi perilaku manusia. Nah, sebetulnya kalau motivasi perilaku manusia, semua tindakan apapun yang kita lakukan itu pasti ada motivasi. Ya. Nah, perilaku motivasi itu kalau menurut Gosen ya bahwa ada 3 motivasi manusia itu melakukan sesuatu. Ya. Di sini ada 3 motivasi. Ya, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan di sini itu adalah motivasi yang paling rendah. Karena apa? Ketika seseorang melakukan sesuatu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kadang saya ingin berangkat pagi biar dipuji oleh bapak ibu guru, atau saya berangkat pagi supaya sangunan ditambahi atau apa, itu mungkin termasuk apa? Motivasi karena ada imbalan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang motivasi yang ketiga ini yang perlu kita tumbuhkan. Jadi bagaimana supaya anak-anak kita itu melakukan sesuatu itu karena dia menginginkan dapat menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya yakin mungkin bapak ibu guru ketika pembelajaran pernah nggak melihat anak-anak kira-kira motivasinya apa, anak-anak kok bisa katakanlah tertib ketika pelajaran bapak ibu. Mungkin Pak Adam, tapi anak itu kayaknya kok kategorinya yang mana Pak Adam? 1, 2, 3. Biasanya anak saya itu termotivasi karena apa Pak Adam? Yang nomor 3. Ya, biasanya misalnya dalam pelajaran Pak Adam, anak-anak sudah apa? Sadar. Oke, berarti mereka sadar bahwa mereka itu harus belajar gitu Pak. Ya, mungkin doain kalau pas pelajarannya doain, kira-kira anak-anak itu termotivasi karena apa Pak? Karena itu pelajarannya doain mengajarnya kan apa? Ya, kira-kira motivasi anak apa ya Pak? Motivasi anak kalau kita melihat dari poin-poin itu mengambil yang 3 karena pada prinsipnya biasanya anak itu motivasi kita untuk belajar persentase sebagian besar itu memilih poin yang nomor 3. Ya, motivasi yang 3. Jadi kalau ada poin mungkin kaitannya dengan nomor 1 siaran karena prinsip model pembelajaran sekarang kan hukuman sudah tidak diperbolehkan sehingga ya tidak membolehkan satu poin 1. Jadi kalau ada persentase untuk pembelajaran saya itu
P3 Ya, ketiga, kalau Budi Ayu mungkin ketika mengalami pembelajaran, kira-kira gimana Bu Ayu? Anak-anak itu termotivasi dengan pembelajaran yang Budi Ayu itu, kira-kira dari ketiga ini motivasi yang mereka ambil yang mana? Untuk sebagian besar sudah tiga. Sudah tiga. Tapi memang anak saya ada beberapa anak yang masih mengambil yang nomor 2 Yang nomor 2. yang ingin mendapatkan penghargaan atau kemudian dari guru, tapi sebagian besar itu sudah tiga. Ya, alhamdulillah kalau kita sebagai guru memang kita harus kalau bisa anak kita itu memang untuk melakukan sesuatu itu karena mereka menjadi orang yang mereka inginkan, kemudian dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mungkin nomor 1 juga. Ya. Beberapa anak juga seperti itu. Ya, beberapa anak juga mungkin ada yang merasa saya melakukan karena tidak nyaman ya Pak ya. Iya betul sekali, karena anak-anak kita itu memang ya ada yang melakukan sesuatu karena menghindari hukuman juga. Nah, mudah-mudahan dengan kita memberikan motivasi, masukan ke anak-anak, mungkin anak-anak yang tadinya nomor 1 kita bisa mengubah ke nomor 3. Jadi memang tugas seorang guru itu tidak hanya sekedar mengajar ya, tapi juga mendidik, memberi motivasi dan sebagainya. Alhamdulillah kalau kita bisa sampai menjadi guru yang bisa memberikan anak itu melakukan sesuatu yang baik itu di nomor 3. Oke, selanjutnya nah biasanya kita lihat motivasi tadi. Nah, untuk anak-anak yang biasanya melakukan sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu yang terjadi adalah seperti ini. Anak itu dia merasa atau menanyakan, jika saya tidak melakukan itu kira-kira saya akan bagaimana? Sehingga dia itu tujuan utamanya itu adalah menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada fisik atau psikologis, dan ini termasuk dalam motivasi eksternal. Kadang tanpa kita sadari mungkin kita juga membuat anak itu melakukan apa yang kita perintah bukan karena kesadaran. Jadi seperti itu, makanya kita harus selalu mengingat, mengintrospeksi, harus selalu belajar, karena di sini kita sama-sama belajar supaya anak itu benar-benar melakukan sesuatu bukan karena supaya tidak dihukum. Katakanlah misalnya saya tidak mengerjakan PR gitu ya, karena takut nanti saya diberi nilai jelek. Nah, mungkin Bu Adi, kira-kira Bu Adi dalam pembelajaran itu, kira-kira anak-anak Bu Adi ada nggak yang karena tidak nyaman, jadi menghindari hukuman, itu ada Bu? Sebagian kecil ada. Kemudian motivasi yang Bu Adi lakukan? Masih alhamdulillah ya, mungkin apa namanya itu hanya sebagian kecil. Hanya sebagian kecil. Kalau sebagian kecil sih sudah banyak yang maju yang Indonesia. Yang nomor 3. Mulai kesadaran diri sendiri dari mereka itu sudah muncul. Ya harapannya sih mereka yang sebagian kecil itu yang masih menerima juga di nomor 1 yang masih merasakan akan hukuman, akan itu bisa melihat temannya, bisa menjadi temannya. Ya, berarti sesama teman itu juga saling memotivasi ya. Kemudian yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya kalau anak yang melakukan sesuatu itu karena yang nomor 2 itu akan muncul pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan itu. Jadi di mata anak itu selalu berpikir, apa sih yang akan saya dapatkan? Misalnya saja nanti kalau saya mengerjakan PR betul semua, berarti nilai saya 100. Itu juga termasuk ini ya Pak, termasuk melakukan sesuatu karena sebuah penghargaan. Jadi kita harus bisa memotivasi anak supaya mereka melakukan itu benar-benar dari dirinya. Jadi misalnya saya harus betul semua karena supaya dapat 100, bisa kita rubah, saya bisa betul
diberikan. Itu harapan kita ya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, akan menjadi orang seperti apa? Biasanya yang akan ditanyakan ke anak, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan karena nilai-nilai yang mereka yakini, yang dihargai dan melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan apa yang diyakini tersebut. Dan motivasi ini adalah motivasi yang bersifat positif, katakanlah misalkan anak tidak terlambat. Jadi keterlambatan anak tidak terlambat itu bukan karena takut hukuman, tapi harapannya apa? Akan menjadi seperti apa? Jadi dengan tertib, dengan masuk tidak terlambat, mungkin mereka akan lebih nyaman dalam pembelajaran. Harapannya begitu. Jadi anak kita itu melakukan tidak terlambat bukan karena takut hukuman atau dapat pujian dari Bapak Ibu guru, tapi mereka benar-benar menyadari bahwa saya tidak terlambat karena supaya saya nyaman. Saya menjadi murid yang benar-benar paham tentang murid itu harus bagaimana, dan nilainya pun dia dalam pembelajaran pun dia akan lebih menikmati. Kemudian kita akan membahas mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, selama ini mungkin kita sering mendengar hukuman. Kalau konsekuensi mungkin sudah sering mendengar ya Bapak Ibu. Restitusi bagaimana kalau restitusi? Sering dengar? Belum, oke. Nah, kali ini kita akan membahas hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu merupakan sanksi yang diberikan ketika murid melanggar aturan. Biasanya hukuman itu diberikan tidak ada hubungan antara kesalahan dan bentuk hukumannya. Jadi kalau hukuman itu kadang tidak ada hubungannya. Katakanlah misalnya anak terlambat, disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi 1000 kali. Jadi tidak ada hubungannya. Kemudian dalam proses hukuman, murid tidak diajak diskusi, hanya guru yang menentukan bentuk hukuman yang mengakibatkan murid tidak belajar di balik makna tanggung jawab. Murid cenderung patuh, namun dalam jangka waktu pendek karena kepatuhan didasari pada rasa takut dan tersakiti, bukan dari kesadaran diri murid. Jadi biasanya hukuman itu hanya dari satu arah, murid tidak diajak untuk diskusi, biasanya hanya dari guru. Kemudian yang kedua yaitu konsekuensi. Konsekuensi itu merupakan sanksi yang diberikan akibat dari suatu perilaku, pelanggaran peraturan atau kesepakatan bersama yang berlaku di kelas atau sekolah. Kemudian konsekuensi itu mengajarkan tanggung jawab atas perbuatan kita sesuai dengan peraturan. murid dapat mengkontribusi membuat kesepakatan atau aturan kelas bersama-sama dengan guru. Yang membuat berbeda antara konsekuensi dengan hukuman adalah saat terjadi kesalahan, murid dan guru bisa memprediksi dan melakukan sanksinya sesuai aturan. Dan ini berbeda dengan hukuman yang sanksinya tidak bisa diprediksi karena gurunya lah yang menentukan, karena murid ikut memberikan masukan dan menyepakati bersama peraturannya. Dan pemberian konsekuensi itu merupakan solusi yang lebih logis meskipun kadang tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang diperbuat. Jadi bedanya konsekuensi itu kita membuat kesepakatan bersama dengan anak. Jadi nanti anak akan tahu kalau saya seperti ini berarti nanti resikonya saya seperti ini. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman anak tidak bisa memprediksi apa sih yang akan mereka dapatkan seandainya mereka itu melakukan kesalahan. Jadi bedanya antara hukuman dengan konsekuensi itu seperti itu. Jadi ada semacam dua arah antara guru dan murid. Kemudian yang ketiga yaitu restitusi. Nah, restitusi itu
memberikan karakter supaya anak kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Di sini pada proses restitusi kita sebagai guru pun akan menanyakan kepada anak solusinya bagaimana. Jadi kita mengajak anak berpikir. Bedanya di restitusi seperti itu. Jadi bukan kita yang mencarikan solusi, tapi kita mengajak anak untuk berpikir sehingga anak ini nanti bisa mengatasi atau mencari solusi dari apa yang mereka lakukan. Nah, sebetulnya setiap orang melakukan sesuatu, ya. Kira-kira kenapa sih yang mendasari anak itu melakukan sesuatu? Pak Moko, kira-kira kenapa anak itu kok melakukan sesuatu itu karena apa Pak Moko? Kira-kira Pak Moko? Ya karena ingin dapat penghargaan. Ya. Ya. Keinginannya sendiri, Pak. Keinginan sendiri, mungkin keinginan yang tidak terpenuhi, maksudnya itu atau gimana? Oh, keinginan sendiri untuk melakukan itu. Oke. Kalau dulu mungkin pendapatnya dulu anak itu melakukan sesuatu karena apa dulu? Iya, apa yang dilakukan anak itu alasannya apa? Cari perhatian, ya. Bisa juga cari perhatian kita sebagai guru, ya. Oke, nah ternyata kalau kita melihat kebutuhan dasar manusia, jadi kita kalau melihat kebutuhan dasar manusia itu setiap tindakan yang kita lakukan itu merupakan upaya kita untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia. Dalam upaya tersebut kita menggunakan berbagai cara, bisa dengan cara positif maupun bisa dengan cara negatif. Salah satunya mungkin cara negatif melanggar peraturan. Dengan kata lain itu manusia dapat melakukan kesalahan agar bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, dan hal ini juga bisa terjadi pada murid. Jadi prinsipnya kita itu melakukan sesuatu bisa jadi karena kebutuhan dasar kita sebagai manusia tidak terpenuhi. Begitupun dengan murid. Murid akan melakukan sesuatu manakala kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau bertahan hidup mungkin berkaitan dengan makan, tempat tinggal dan sebagainya. Kasih sayang mungkin merasa diterima oleh temannya, kemudian bersahabat, berteman gitu. Terus penguasaan, katakanlah mengakui bahwa anak tersebut itu mampu atau bisa melakukan sesuatu. Kemudian kebebasan itu apa? Ketika anak bisa melakukan sesuatu berdasarkan apa yang dia inginkan. Kemudian kesenangan itu anak bisa merasa senang. Ya udah. Nah, oke, berikutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi selama ini kita sering tahu tentang peraturan, ya, tentang peraturan. Oke, kira-kira peraturan, ya, peraturan itu apa, Bu Umi? Kira-kira peraturan, salah satu peraturan yang mungkin Bu Umi kesepakat atau Bu Umi berikan ke anak, misalnya peraturan apa, Bu? Atau ditaati, Bu Eni, peraturan kira-kira sama seperti Bu Umi tadi. Oke, jadi memang selama ini mungkin kita sering tahunya peraturan, ya. Untuk keyakinan kelas, sudah pernah mendengar keyakinan kelas? Baru ini, ya. Oke, nanti kita akan membahas apa sih bedanya peraturan dan keyakinan kelas, ya.
Suatu kelas bisa memiliki lebih dari suatu peraturan untuk mencapai tujuan. Peraturan juga bisa bertambah seiring waktu, sedangkan keyakinan itu bersifat lebih abstrak dan universal dibandingkan peraturan. Nah, keyakinan kelas akan menjadi keyakinan bersama seluruh anggota kelas. Jadi bedanya, kalau keyakinan kelas itu biasanya kata-katanya itu dengan positif, ya, tidak ada kata-kata tidak dan sebagainya, selalu berpositif, dan itu diyakini oleh semua anggota kelas. Itu bedanya, disepakati bersama, itu namanya keyakinan kelas dan selalu positif. Nah, biasanya pembentukan keyakinan sekelas itu, kalau peraturan kan biasanya langsung dari Bapak Ibu guru, tidak boleh berangkat terlambat, tidak boleh memakai sepatu selain warna hitam, yang sering kita lakukan seringnya biasa gitu ya, tidak boleh terlambat mengerjakan tugas, tidak boleh tidur di kelas dan sebagainya. Itu namanya peraturan, dan peraturan itu biasanya muncul dari Bapak Ibu guru. Murid tidak kita libatkan, murid tidak kita kasih tahu, artinya mereka hanya menerima satu arah. Kalau keyakinan kelas tidak begitu, dan biasanya pada peraturan ada kata-kata tidak, sedangkan pada keyakinan selalu muncul kata-kata positif. Kamu tidurnya di rumah saja ya. Kalau ada anak tidur di kelas, mungkin kita bisa apa? Silakan tidur di Silakan tidur di saat malam. Mungkin Pak Budi, kalau ada anak kan katanya tidak boleh tidur di kelas. Kira-kira kalau keyakinan kelas gimana? Ya mungkin kalau keyakinan kelas, ya terus, ya betul Bu Ayu, mungkin kelas adalah tempat untuk belajar. Berarti kalau ada yang tidur, berarti sudah melanggar keyakinan kelas. Betul seperti itu Bu Ayu. Jadi tidak ada kata-kata tidak, dan anak-anak sepakat bahwa kelas itu memang tempat untuk belajar. Atau mungkin ada yang lain. Jadi bisa dipahami ya, bedanya keyakinan dengan peraturan, keyakinan kelas ya. Kalau yang anak yang listrikan itu, ngomongnya, kamu listrikannya kan kita sudah lulus ya. Ya, kalau ada anak yang listrikan, mungkin kita bisa gini, berpakaian rapi dan sopan. Mungkin seperti ya. Jadi mungkin kalau ada katakan tidak boleh bersolek, mungkin anak akan kok tidak boleh. Padahal anak usia segitu kan masih ya. Mungkin kita akan memberikannya apa? Berpakaian rapi dan sopan, atau berdandan secukupnya, gitu ya. Nah, pada pembentukan keyakinan kelas itu bedanya di mana? Penyusunan keyakinan kelas itu melibatkan semua warga sekolah, warga kelas. Kemudian keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi keyakinan kelas itu kalau bisa jangan terlalu banyak, sehingga anak-anak itu bisa saling memahami. Kemudian menggunakan kalimat positif. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Jadi keyakinan kelas itu tidak boleh harus seperti itu terus. Jadi kita harus apa? Meninjau dari waktu ke waktu supaya lebih relevan. Nah, kita bisa lihat ya, ini adalah contoh perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Ya, kalau pada peraturan kelas, pertama mungkin menulis daftar alat yang dipinjam di formulir peminjaman alat. Gunakan alat yang sesuai kebutuhan dan fungsinya. Kemudian misalnya lagi dilarang. Nah, kata-kata dilarang itu kan sebetulnya kurang ya, bermakna negatif. Kalau bisa kita memang keyakinan kelas bedanya di mana? Pasti kok positif. Dilarang
tidak usah terlalu banyak tapi mudah dipahami. Katakanlah misalnya setiap anggota kelas perlu menjaga alat praktek yang digunakan saat pembelajaran. Satu kata tapi bisa mencakup dari peraturan kelas. Dan di sini tidak ada kata-kata negatif. Itu bedanya antara peraturan dan keyakinan kelas. Jadi kenapa kita pakainya keyakinan kelas? Sekarang segitiga restitusi ya. Jadi mungkin tadi ya bagian dari apa restitusi itu kita biasanya menggunakan segitiga restitusi. Di mana pada segitiga restitusi sebelum ini ada yang pernah dengar segitiga restitusi Bu Argi? Belum. Ya ini kita bareng-bareng belajar mengenai segitiga restitusi ya. Nah segitiga restitusi itu apa? Biasanya ini kita gunakan untuk katakanlah tadi ya mengembalikan anak ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik atau lebih kuat. Nah dalam segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, di sini nanti kita akan belajar jadi segitiga restitusi itu melalui 3 tahap. Nah, inilah langkah-langkah segitiga restitusi. Pada langkah pertama itu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang-orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi jangan sampai anak itu merasa apa ya salah tapi akhirnya jadi kayak gagal. Duh, saya sudah salah, saya gagal, berarti saya sudah tidak betul katakanlah. Nah itu tugas kita sebagai seorang guru itu pertama adalah apa? Menstabilkan identitas. Mungkin kita akan bicara kepada anak, kata-kata yang akan kita sampaikan kepada anak, berbuat salah itu tidak apa-apa ya.
Oke, saya punya ini ya, apa? Kuis. Ya, silakan Bapak Ibu, mungkin ini ada 9 kasus ya, bisa didiskusikan atau mungkin kita saling sharing ya dengan teman sebelahnya ya. Ada suatu pertanyaan, 9 kasus ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Monggo Bapak Ibu dilihat dulu. Oke, coba ada yang mau berpendapat untuk nomor 1? Dian, nomor 1 apa? Konsekuensi. Ada yang lain? Hukuman. Oke, kita ini ya, kita cermati kembali ya, apakah ini memang antara hukuman dengan konsekuensi itu kadang kita bingung ya. Coba kita lihat, mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Adakah hubungan antara mencatat dengan terlambat sekolah? Tidak ada. Berarti termasuk hukuman. Jadi untuk kasus nomor 1 itu termasuk hukuman. Yang nomor 2 ada kira-kira apa ada? Konsekuensi, betul ya, konsekuensi karena membersihkan coretan yang dibuat di meja, jadi ada hubungannya ya. Nomor 3 Pak Moko. Hukuman Ya, hukuman karena tidak ada. Nomor 6 Pak Budi, kira-kira Pak. Berjemur di lapangan basket pada dia karena antara hukuman. Oke, yang pas hukuman ya, karena berjemur dengan mengobrol dengan teman saat pelajaran tidak ada hubungannya. Yang nomor 5 membersihkan tumpahan air di meja. Oke, kualifikasi sekarang coba nomor 6. Memilih lapangan basket 2 kali karena penambah 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman baik? Konsekuensi yang baik? Hukuman, oke. Hukuman, dulu. Hukuman apa konsekuensi? Yeah, oke. Hukuman, oke. Kita cermati kembali ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena pelajarannya PJOK, biasanya pada PJOK itu pasti ada apa? Pemanasan. Ini termasuk konsekuensi juga. Jadi bukan hukuman, jadi sama-sama lari. Makanya kita harus bisa bedakan. Ternyata sama-sama lari akan menjadi hukuman, ketika kasusnya berbeda akan menjadi konsekuensi untuk kasus yang lain. Nomor 7, nomor berapa ya 7? Kalau nomor 7, hukuman. Nomor 8, berdiri di bangkelan sambil mengangkat kaki, hukuman. Nah, 9. Oke, nomor 9. Tapi diminta berarti hukuman. Iya. Nomor 9 betul. Di sini termasuk hukuman karena ada kata diminta dan ada unsur mungkin mempermalukan kakak. Anak akan merasa malu ketika dia harus telanjang kaki. Jadi alhamdulillah ya Bapak Ibu sudah bisa mulai memahami apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Oke, ada satu tulis lagi ya.
Oke, nah ini berbicara tentang Mas Dimas. Jadi kasusnya begini, Mas Dimas ini genap berusia 17 tahun. Dia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan dia berlatih menyetir. Dia senang sekali sampai akhirnya bisa menyetir dengan baik. Ketika ditanya ibu apa yang membuat dia ini bisa menyetir, kira-kira jawaban Dimas apa? Ketika kebutuhan yang dia inginkan adalah yang nomor satu, penguasaan. Tadi ada 5 dasar apa? Kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kalau penguasaan yang dijawab Dimas apa? Gua bu, Gimana? nanti saya Oke? dan diterima, saya nanti ada yang kayak Gimana? nanti saya dan rasa diterima. Kasih sayang dalam sendiri apa ya? Jawabannya. Ya, Nah, katakanlah misalnya begini, saya katakanlah Pak Adil sebagai Dimas. ya. Ketika ibu bertanya apa yang membuat kamu ini bisa menyetir mobil, nah jawabannya apa? Semangat. Saya tahu jawabannya. Semangat. Kalau saya nomor 2 bu, Menguasai, ya. 17 tahun ya. Gimana? Yang kebiasaan. Ya. Kebiasaan, oke. Mungkin kalau kebutuhannya penguasaan, Dimas akan berkata seperti ini. Karena saya akan nampak hebat ketika saya bisa menyetir. Berarti yang dibutuhkan si Dimas apa? Penguasaan atau pengakuan dari seseorang bahwa dia bisa menyetir. Kemudian kalau kasih sayang juga kemampuan. Iya. Jadi karena dia merasa hebat kan kayaknya. Kalau ini Rahayu sudah menjelaskan kalau jawaban Dimas nomor 1, dia seperti apa? Dia jelaskan buat kamu. Iya, jawabannya apa gitu. Misalnya, nah tadi kalau penguasaan kan saya merasa hebat gitu ya. Iya, gitu. Atau bisa nyetir, iya gitu. Kalau kasih sayang, coba. Kalau kasih sayang, kira-kira jawabannya Dimas apa? Kalau ternyata selama ini yang dibutuhkan Dimas itu adalah kebutuhan kasih sayang. Jadi kalau misalnya ibu mau kemana, saya bisa nganterin ibu. Bisa juga itu kasih sayang ya, karena berarti dia bisa memberikan kasih sayang. Ibu kalau ibu mau kemana, kita bisa apa? Mengantarkan. Kalau kebebasan, coba. Kalau kebebasan kira-kira jawabannya apa? Iya, kebebasan itu istilahnya apa? Mau kemana-mana juga bisa. Kalau kesenangan, katakanlah kalau kesenangan berarti kira-kira apa? Oh, jalan-jalan, iya. Kesenangan itu misalnya pengen jalan-jalan kemana-mana, kemudian apa? Kebebasan ini. Dia senang lah, dia kadang suka menyetir ya. Oke. Bapak Ibu mungkin itu ya yang bisa barangkali ada pertanyaan ya. Dari pemaparan saya barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke posisi kontrol. Oke, kemudian Kalau boleh, saya bisa dibuatkan yang dulu. yang sebelumnya. Yang nomor 1 Oke. terkait hukuman atau konsekuensi, boleh juga kalau menjelaskan lagi. Saya kayak tadi saya masih nanti. Oke, mungkin dari yang lain. Kalau begitu membantu menjawab pertanyaan dari Dian, menurut saya nomor 1 itu dari jenis hukumannya dan masuk ke konsekuensi. Alasannya? Alasannya ya karena mungkin itu sebagai bentuk hukuman agar bisa menentukan anak agar tidak kembali kesalahan. Itu oke. Kita lihat ya, mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Oke ya,
banyak 100 kali, itu nanti akan termotivasi atau anak itu akan terdoktrin, saya tidak akan terlambat lagi. Berarti ada kaitannya tidak? Ada. Berarti kalau ada kaitannya, untuk nomor 1 itu jawabannya adalah konsekuensi. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke kontrol, posisi kontrol. Ya. Inilah adalah 5 posisi kontrol. Nah, yang pertama yaitu posisi penghukum. Jadi ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama penghukum, di mana biasanya pada penghukum itu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Dan kata-kata yang mungkin sering dikeluarkan dari Bapak Ibu guru adalah patuhi aturan saya, atau awas kalau kamu tidak melakukan apa yang saya perintahkan. Kemudian posisi yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Jadi tanpa kita sadari kadang kita di posisi membuat anak merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya itu lebih lembut, membuat keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Biasanya kata-katanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian yang ketiga itu adalah sebagai teman. Pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid sesuai persuasi. Misalnya kata-katanya, ayo bantulah demi bapak ya, ayo bantulah demi ibu ya. Kemudian yang keempat, pemantau. Posisi kontrol pemantau berarti mengawasi sehingga kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Biasanya akan muncul kata-kata, apa yang telah kamu lakukan. Kemudian yang kelima, guru berbuat sesuatu bersama murid. Yang 5 itu adalah posisi manajer, yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Biasanya akan dimunculkan pertanyaan dari Bapak Ibu guru, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Dan kita sebagai guru sebaiknya jangan memposisikan kita sebagai penghukum. Karena kalau kita memposisikan kita sebagai penghukum, berarti nanti anak pun akan melakukan sesuatu karena hukuman. Kemudian ya, pembuat rasa bersalah juga kalau bisa jangan sering ya, jangan dilakukan untuk menghukum dan membuat rasa bersalah. Sebagai guru alangkah lebih baiknya kita sebagai posisi manajer. Jadi kita bersama anak-anak, kita membimbing anak-anak untuk mencari solusi bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali saya bisa minta refleksi dari Bapak Ibu guru setelah menerima penjelasan dari saya. Ada yang mau memberikan refleksi? Rudy, mau kemudian? Baik, terima kasih Bu Yayu. Setelah mendengarkan paparan dari Bu Yayu hari ini, banyak sekali hal yang saya pelajari, mulai dari pandangan kita, cara kita memandang apakah di dalam kontrol ataukah di respon. Kemudian Ibu juga tadi sudah menjelaskan terkait disiplin, konsep sebenarnya dari disiplin, kemudian motivasi yang kaitannya dengan kebutuhan hidup manusia secara keseluruhan, kemudian peserta didik secara spesifik karena kita di posisi sebagai guru, kemudian ada lagi tadi hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jujur, restitusi itu baru hari ini saya pelajari dari Ibu tadi, dan cukup bisa dipahami Bu. Bahkan tadi ketika kita sudah memasuki kegiatan-kegiatan yang mana yang hukuman, mana yang konsekuensi, jadi kan kita lebih paham. Kemudian ditambah lagi dengan yang terakhir tadi yang terlewat 5 posisi kontrol ini,
apakah kita akan menjadi penghukum dalam posisi ini atau menjadi si pembuat pasal bersalah, teman-teman tahu apakah manajer. Dan saya rasa di posisi sebagai manajer lagi ini kita harus belajar. Dan untuk kemarin budaya positif hari ini cukup. Terima kasih Dewi. Terima kasih sebelumnya. Mungkin satu lagi, ada lagi? Bapak-bapak mungkin ada yang mau merefleksi? Pak Isun? Barangkali refleksinya Pak Isun, monggo. Baik, terima kasih. Dari hasil paparan Bu Rahayu tadi saya dapat simpulkan bahwa selama ini ternyata saya salah, bahwa saya selama ini dalam mengajar itu sering memaksa anak. Saya merasa bisa mengatur mereka harus ini, harus itu. Ternyata ada juga hak dari anak untuk bisa berkembang dengan sesuai kemampuan mereka sendiri. Jadi terima kasih Bu Rahayu sudah bisa share ini kepada saya pribadi, kepada teman-teman semua, sehingga kita semua ini tercerahkan. Tidak ada wawasan baru dari kami, sehingga kedepannya kita dapat menggunakan metode baru ini untuk memperbaiki KPM kita ke depannya. Itu, terima kasih. Oke, terima kasih atas refleksinya Pak Asun. Dan saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat buat kita bersama. Di sini kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan dengan adanya destinasi ini kita semua belajar akan menjadi lebih baik, dan tentunya kalau kita sudah lebih baik, kita juga akan memberikan pelayanan kepada anak yang lebih baik. Saya akhiri destinasi kali ini dengan ucapan alhamdulillah. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Hari ini semuanya sehat? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Pada kesempatan kali ini Bu Yayu pengen kita membuat suatu keyakinan kelas. Di mana suatu keyakinan kelas ini nantinya akan kita laksanakan, akan kita lakukan bersama-sama. Dengan harapan kalau ada keyakinan kelas, pembelajaran kita itu akan apa? Semakin semangat, semakin enak dan menyenangkan. Silakan kalian tulis apa yang menjadi keyakinan kalian. Ibu akan mengasihkan kalian satu lembar ini. Silakan nanti ditulis. Kemudian setelah selesai menulis, kalian bisa menempelkan di papan tulis. Bisa dipahami? Ada yang bertanyakan enggak? Belum. Oh, belum. Oke, siap. Mulai begini ya. Nanti kalau sudah ditulis, kalian tempel ya. Oke, yang sudah mendapatkan kertas, silakan bisa menulis apa yang kalian yakini dari apa yang akan kalian lakukan. Silakan, yang sudah bisa ditulis keyakinan apa yang akan kalian lakukan ya. Oke, silakan ditulis kalian meyakini apa. Sudah? Kan sudah? Kalau sudah bisa ditempel. Tempel di sini. Yang sudah selesai bisa menempel keyakinan yang kalian yakini di sini. Asli sudah? Yang sudah bisa ditempel. Oke. Ya. Ayo.
aja ya. Ada lagi ya? Sudah semuanya? Sudah? Yuk. Oke, sudah ya. Oke, kalau sudah semuanya dengarkan. Oke, kalau sudah semuanya dengarkan. Ya. Ini adalah keyakinan yang kalian yakini ya. Siap sudah? Ya, Ada teman yang belum. Oke. Ini adalah keyakinan ya. Kita harus punya keyakinan. Oke. Oke, kalau sudah akan Ibu coba bacakan yang kalian yakini ya. Yang pertama, ya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk saling peduli satu sama lain. Setuju? Terus ada lagi. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau memotivasi kegiatan yang telah ditugaskan atau mengerjakan yang telah ditugaskan. Saya yakin bisa mengikuti pelajaran dengan tertib. Setuju semuanya? Oke. Ada lagi. Saya percaya bahwa menghormati yang lebih tua itu sangat penting. Setuju semuanya? Yang berarti orang tua di sini adalah bapak ibu. Ya. Nah, ini mungkin masih banyak keyakinan-keyakinan yang lain. Nah, di sini saya yakin belajar dengan sungguh-sungguh dan akan menghormati guru. Nanti setelah ini selesai, kita sekretaris tolong ini nanti ditulis ya, kemudian ditandatangani oleh satu kelas ini, kemudian minta tanda tangan wali kelas, dan ini sudah menjadi keyakinan kita bersama. Harapannya dengan kita ada keyakinan kelas, pembelajaran semakin tertib, pembelajaran semakin menyenangkan, dan kalian bisa belajar dengan baik. Sekretarisnya siapa? Ini saya kasihkan sekretarisnya. Nanti ditulis di apa? Nanti ditulis, kemudian minta tanda tangan semua ya. Semuanya tanda tangan, kemudian minta tanda tangan wali kelas, dan ini kita sepakati bersama. Nanti kita lakukan bersama pada saat pelajaran. Ya, selain itu kalian lakukan juga pada saat mengikuti ekstrakurikuler. Jadi tidak hanya pada saat pelajaran saja. Pada kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan apapun juga dilaksanakan. Ya, bisa dipahami? Ya. Ada yang mau ditanyakan untuk keyakinan kelas ini? Belum. Oke. Kalau tidak, mudah-mudahan harapan saya kalian setelah membuat keyakinan kelas ini kita bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih baik. Sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kalian sudah siap? Siap. Oke, kalau sudah siap, silakan kalian keluarkan apa? Bahan-bahan untuk membuat miniatur. Oke, siap?